Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardatus Soleha, NIM 20410503055. Saya dari kelompok 1 AKS 320. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mendefinisikan Pemasaran untuk Abad ke-21. Pada bab 1 ini saya akan mempresentasikan dua subbab, yakni yang pertama, pentingnya pemasaran, dan yang kedua, ruang lingkup pemasaran. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pentingnya pemasaran. Kesuksesan finansial sering juga bergantung pada kemampuan pemasaran. Bagian-bagian keuangan, operasi, akuntansi, dan lainnya tidak akan berarti jika tidak ada permintaan akan produk dan jasa, sehingga perusahaan bisa menghasilkan pendapatan dan memperoleh laba. Ketika menyatakan prioritas bisnis mereka, para CEO mengetahui betapa pentingnya pemasaran. Pemasaran tidak hanya berperan sebagai orang yang menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen, tetapi juga merancang bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, namun tetap menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Tak hanya itu, pemasaran juga berperan dalam menarik pelanggan baru, maksudnya menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan produk atau jasa secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Namun, pemasaran tidak sederhana itu. Semakin lama, semakin cepat pula perubahan yang ada di sekitar. Begitu pula dalam dunia bisnis, di mana ada semakin banyak pesaing-pesaing baru yang bermunculan. Oleh karena itu, persaingan semakin ketat. Jika suatu perusahaan tidak mengembangkan atau menambahkan suatu fitur pada produk mereka, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran. Jadi, perusahaan itu harus berkembang. Yang kedua adalah ruang lingkup pemasaran. Untuk menjadi pemasar, ada 3 hal yang harus Anda pahami. Ketiga hal tersebut ialah, yang pertama, apa itu pemasaran, yang kedua, apa yang dipasarkan, dan yang ketiga, siapa yang memasarkan. Baik, mari kita bahas satu persatu ketiga hal tersebut. Yang pertama, apa itu pemasaran? Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Maksud dari kalimat ini adalah menciptakan peluang dengan mengubah kebutuhan pribadi atau sosial menjadi lahan bisnis yang menguntungkan. American Marketing Association atau AMA menawarkan definisi formal sebagai berikut. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Kita dapat membedakan definisi sosial dan definisi manajerial dari pemasaran. Yang pertama adalah definisi sosial. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, serta bebas dalam mempertukarkan produk maupun jasa yang bernilai dengan orang lain. Sedangkan para manajer terkadang menganggap pemasaran sebagai seni menjual produk. Namun menjual bukanlah hal terpenting dari pemasaran, melainkan hanya ujung dari gunung es pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga terjual sendiri. Maksudnya terjual sendiri itu kita itu memastikan produk yang kita keluarkan itu dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tanpa kita sadari masyarakat itu akan datang kepada kita untuk membeli. Yang kedua adalah apa yang dipasarkan. Ada 10 entitas bisnis yang bisa dipasarkan. Hal tersebut ialah yang pertama barang, penjualan barang fisik seperti makanan, elektronik, pakaian, kosmetik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jasa. Penjualan jasa meliputi penyewaan, hotel, pengacara, dokter, dan lain sebagainya yang membutuhkan keahlian. Yang ketiga adalah acara. Yang dipasarkan dalam acara ini seperti pameran, acara musik, olahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengalaman. Yang dipasarkan dalam pengalaman ini seperti memadukan beberapa barang dan jasa. Sebuah perusahaan dapat menciptakan dan memamerkan pengalaman seperti di Dufan, Ancol, kan itu kan kolaborasi dari jasa dan barang seperti itu. Yang kelima adalah orang. Dalam orang ini yang dipasarkan seperti artis, musisi, dancer, seperti itu. Dan yang keenam adalah tempat.
Pemasaran tempat mencakup spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah properti. Yang dipasarkan dalam properti ini seperti hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau real estate, atau properti finansial seperti saham dan obligasi. Yang kedelapan adalah organisasi. Yang dipasarkan dalam organisasi ini seperti membangun citra yang kuat dan disukai dan unik di benak publik sehingga mereka dapat memperoleh sponsor dana seperti itu. Yang kesembilan adalah informasi. Yang dijual dalam informasi ini adalah pengetahuan mengenai sesuatu seperti majalah Road of Tracks, PC World, dan Vogue. Dalam masing-masing tersebut memasuk informasi mengenai mobil, komputer, dan dunia mode. Yang ke-10 adalah ide. Setiap penawaran atau pasar mengandung sebuah ide atau gagasan. Produk atau jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide. Jadi yang dijual dalam ide itu adalah gagasan atau ide-ide seperti itu. Yang ketiga, siapa yang memasarkan? Sebelum membahas siapa yang memasarkan, kita akan membahas tempat pemasarannya terlebih dahulu, di mana hal ini dibagi menjadi 3 kategori. Pasar, pasar pelanggan kunci, dan pasar, ruang pasar, dan meta market. Berikut pembahasannya. Pasar. Para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Maksudnya kelas produk tertentu itu seperti pasar-pasar khusus. Maksudnya pasar dalam satu kelompok tertentu seperti pasar hewan, seperti itu. Yang kedua adalah pasar pelanggan kunci. Pasar ini mencakup konsumen, bisnis, global, dan nirlaba. Maksudnya penjelasannya sebagai berikut. Pasar konsumen, perusahaan yang menjual barang, kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah besar. Yang kedua adalah pasar bisnis, perusahaan yang menjual barang dan jasa untuk bisnis, di mana seringkali menghadapi pembeli profesional yang terlatih dan dibekali informasi yang cukup secara terampil. Maksudnya pembeli dalam pasar bisnis ini biasanya itu membeli barang dan dijual kembali, seperti itu. Yang ketiga adalah pasar global, perusahaan yang menjual produk, barang, atau jasanya di pasar global atau di mancanegara. Biasanya pasar global ini kayak impor. Mereka itu mengimpor barang mereka ke berbagai negara, seperti itu. Yang keempat adalah pasar nirlaba dan pasar pemerintah. Perusahaan yang menjual barangnya ke organisasi nirlaba seperti ke gereja, universitas, organisasi amal, dan lembaga pemerintah. Yang ketiga adalah pasar, ruang pasar, dan meta market. Pasar atau marketplace adalah toko yang bersifat fisik seperti yang kita temui di sekitar rumah kita, seperti toko kelontong, seperti itu. Adapun ruang pasar atau marketplace adalah toko yang bersifat digital, dan toko yang bersifat digital itu seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu. Adapun meta market adalah serangkaian produk dan jasa komplementer yang terkait erat dalam benak konsumen, namun tersebar dalam berbagai industri. Setelah kita mengetahui beberapa jenis-jenis pasar dari ketiga kategori tersebut, kita akan membahas mengenai bagaimana pemasaran dilakukan dan siapa yang memasarkan. Bagaimana pemasaran dilakukan? Pemasaran tidak lagi hanya dilakukan oleh Departemen Pemasaran saja. Pemasaran harus mempengaruhi setiap aspek dari pengalaman pelanggan, yang mana artinya pemasaran harus mengelola dengan baik setiap titik kontak dengan pelanggan, yakni seperti layout toko, desain kemasan, fungsi produk, pelatihan karyawan, metode pengiriman, dan lain sebagainya. Pemasaran juga harus terlibat dalam aktivitas manajemen umum yang penting seperti inovasi produk, pengembangan bisnis produk baru, seperti itu. Untuk menciptakan organisasi pemasaran yang kuat, pemasar harus berpikir seperti eksekutif di departemen lain, dan eksekutif di departemen lain harus berpikir seperti pemasar.
Orang yang bertanggung jawab dalam pemasaran adalah CMO atau Chief Marketing Officer. Berikut fungsi dari seorang CMO adalah: yang pertama, memperkuat merek. Yang kedua, mengukur kreativitas pemasaran. Yang ketiga, mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan. Yang keempat, mengumpulkan ide-ide pelanggan. Yang kelima adalah menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk subtopik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.